Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengkaji buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Ya, sambil menunggu kitabnya selesai dicetak ya, kita akan baca bagian muqaddimah. Ya, di buku ini sebelum membahas kitab Al-Ajurumiyah diberikan muqaddimah yang berisi beberapa pembahasan. Yang pertama di sini membahas seputar kitab Al-Ajurumiyah. Ya, dikatakan kitab Al-Ajurumiyah ditulis oleh seorang ulama yang terkenal dengan panggilan Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala. Jadi penulis kitab Al-Ajurumiyah itu dikenal orang dengan panggilan Ibnu Ajurum. Dan lafadz Ajurum ini berasal dari bahasa Barbar ya, yang artinya orang yang miskin dan zuhud. Ya. Jadi panggilan beliau Ibnu Ajurum. Namun nama beliau, ya nama asli beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullah ta'ala. Dan lafadz As-Sinhaji ini adalah nisbat kepada qabilah atau suku Sinhajah yang terdapat di Maroko. Jadi beliau berasal dari negara Maroko. Ya, dan beliau lahir di kota Fas di negara Maroko tahun 672 Hijriah dan wafat di kota yang sama tahun 723 Hijriah. Jadi usia beliau sekitar 51 tahun atau 52 tahun. Ya, usia yang tidak terlalu tua ya, tapi Masya Allah ya, beliau memiliki sebuah karya ya, kitab Al-Ajurumiyah yang dikaji oleh generasi setelahnya hingga sekian abad lamanya sampai sekarang ini masih dikaji. Ya, tentu ini menjadi amal jariah untuk beliau yang pahalanya akan terus mengalir ya. Dalam hadis kan dikatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi ya. Barang siapa yang menunjuki pada satu kebaikan ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Ya, kita bisa bayangkan ya. Ya, misalnya ada satu orang saja yang mengkaji kitab Al-Ajurumiyah ya, kemudian dia jadi paham bahasa Arab, kemudian dengan kemampuan bahasa Arabnya itu dia bisa mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji kitab-kitab para ulama, bahkan dia kemudian bisa mengajarkannya kepada orang lain. Itu pahalanya sudah sangat banyak kepada Ibnu Ajurum, yang mengalir kepada Ibnu Ajurum itu dari satu orang aja. Ini dibayangkan ya, dari abad ke-7, ini kan beliau abad ke-7 ya, sampai sekarang abad ke-14 itu udah berapa juta orang atau miliar orang ya yang memanfaatkan kitab ini. Kemudian banyak di antara mereka yang kemudian jadi ulama ya, yang ilmunya bermanfaat untuk umat. Ya tentu ya sangat banyak ya pahala yang didapatkan oleh Ibnu Ajurum. Oleh karena itu ya, bagi kita yang ingin ya mendapatkan pahala yang mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia, maka hendaknya kita memiliki amal-amal jariah. Ya, seperti di antaranya ini, kita memiliki sebuah karya yang kemudian dimanfaatkan oleh generasi setelah kita, ya. Kemudian di sini dikatakan Ibnu Ajurum rahimahullah tidak memberi nama kitabnya ini. Jadi beliau tidak memberi nama khusus untuk kitabnya ini. Ya, kitab ini, sehingga kitab ini dikenal ya oleh masyarakat dengan beberapa penamaan. Di antaranya ada yang menamakannya dengan Al-Ajurumiyah. Ada juga yang menamakannya Al-Jurrumiyah. Ya, ada juga yang menamakannya Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ya, ada juga yang menamakannya Al-Muqaddimah Al-Jurrumiyah. Ada juga yang menamakannya Muqaddimah Ibni Ajurum. Ya, dan beberapa penamaan lainnya. Ya, ini ya sedikit penjelasan tentang penulis kitab Al-Ajurumiyah dan judul kitabnya. Kalau antum ingin mengetahui biografi lengkap dari Ibnu Ajurum ini, bisa cari di internet ya. Diketik aja di Google tentang biografi Ibnu Ajurum, di situ banyak yang bisa kita baca di sana. Selanjutnya di sini ya diberikan muqaddimah tentang definisi ilmu nahwu ya, karena kitab Al-Ajurumiyah ini kan membahas kaidah ilmu nahwu ya, tapi di situ tidak dijelaskan apa itu ilmu nahwu, maka di sini ya dibahas definisi ilmu nahwu ya. Dan ini mungkin kita bahas pada video tersendiri ya, supaya videonya nggak kepanjangan. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.